Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa hadir kembali pada malam hari ini. Yang tidak hadir Mbah Tati balik ke Jawa, terus Pak Asrofi ke bawah ya. Siapa lagi yang hadir? Oh, neng anak, terus Pak Epri orang tua yang sakit ya. Ya. Sebelumnya kita mari berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang ada keluarganya yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam kesibukan atau kesulitan, mudah-mudahan diberikan jalan yang ringan, yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sudah berada kita di bulan Rabiul Awal ya. Bulan Maulid. Kalau kita mengatakan Maulid itu berarti waktunya. Jadi bulan kelahiran Nabi Maulid. Kalau Maulud itu berarti nabinya yang dilahirkan. Jadi kalau Maulid itu waktu kelahirannya, Maulud itu yang dilahirkan di waktu itu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu disebut di dalam Al-Quran itu ada berbagai macam penyebutan dari Allah SWT. Dan salah satu mungkin yang akan kita bahas pada malam hari adalah beliau itu disebut dengan Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah. Ada yang tahu artinya Al-Bayyinah? Kita buka aja surat Al-Bayyinah. Ada nama suratnya, surat Al-Bayyinah, biar kita tahu apa itu Al-Bayyinah. Yang keberapa itu ya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahul bayyinah. Ya, jadi 98, surat yang ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Nah, ini ya. Bayyinah itu bukti yang nyata, bukti yang sangat jelas gitu. Makanya sampai seorang ulama itu membuat syair untuk Nabi itu, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkaulah matahari, engkaulah rembulan ya. Engkaulah cahaya di atas cahaya.
Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu kebenaran itu ada dua ya yang harus berfungsi, yang harus ada gitu. Yang pertama ada cahaya yang menerangi, terus mata kita terbuka, dan tentu matanya ya normal, jangan sampai sakit mata atau buta gitu ya. Jadi kalau tempatnya terang, mata kita terbuka, maka kita melihat sesuatu itu akan jelas Pak ya, jelas. Itu bayinah, jelas. Walaupun cahaya itu sangat terang benderang siang hari itu, tapi kalau mata kita ini tertutup, ya yang ada juga kegelapan. Betul ya? Padahal udah terang itu, tapi gelap aja rupanya mata kita yang tertutup. Atau mata kita terbuka tapi ada sesuatu yang menghalangi, misalnya kita di balik tembok atau di balik pohon tidak mendapatkan cahaya itu, makanya disuruh keluarlah dari kegelapan itu ya. Yang di dalam gua keluar, yang di dalam rumah keluar, yang di bawah pohon keluar, yang di balik dinding keluar, yang di tempat-tempat gelap itu keluar biar nampak cahaya itu. Jadi sebenarnya Nabi itu diibaratkan seperti matahari yang menjadikan sesuatu itu menjadi jelas kebenarannya. Nampak sapi ya sapi, kalau nampak kambing ya kambing, itu karena ada sinar cahaya matahari. Jadi jelas semuanya. Untuk mengetahui sesuatu itu menjadi jelas, itulah bayinah itu. Ya. Bayinah, bukti yang nyata itu. Tapi karena syair itu kan kalau dikatakan engkau laksana matahari, engkau seperti matahari, itu kurang tinggi syairnya. Jadi engkaulah matahariku gitu. Langsung. Itu nilai sastranya lebih tinggi ya. Kalau misalnya engkau seperti rembulan gitu, itu lebih keren lagi kalau engkaulah rembulanku gitu kan. Kalau Mas Gusto lagi merayu istrinya kan, engkaulah rembulanku gitu. Kalau engkau seperti rembulan itu masih di bawahnya itu tingkatnya. Makanya syairnya itu langsung anta syamsun, engkaulah matahari. Ya, bukan berarti Rasulullah itu matahari, bukan. Ya itu kan sastra ya. Ya. Maksudnya begitu terangnya menyinari bumi sehingga nampak semua benda-benda itu. Ya seperti itu pula lah kehadiran Rasul menjadi nampak semuanya kebenaran daripada ajaran-ajaran agama Allah itu dengan adanya bayinah ini. Nah, kan ada yang mengklaim, semuanya orang ini mengklaim, yang disebutkan di sini mengklaim kalau mereka itu benar menurut Allah. Orang-orang kafir yaitu dari ahli kitab ya, orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin Mekah itu semuanya mengklaim, semuanya merasa mereka itulah yang berada di dalam kebenaran. Nah, orang sampai Nabi Ibrahim itu, orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim itu ya orang Yahudi seperti kami. Yang orang Nasrani juga, oh enggak, Nabi Ibrahim itu orang Nasrani seperti kami. Ya, kalau orang-orang musyrik yang di Mekah itu mengatakan bahwa apa yang dibawa Nabi itu tidak pernah kami dengar dari abainal awalin, dari bapak-bapak kami dahulu, nggak pernah ada tuh. Kami dikasih tahu kalau Tuhan itu cuma satu dan tidak nampak lagi. Gitu. Dari dulu kami tahunya Tuhan itu ya memang ada Allah, tapi ada juga Tuhan-Tuhan yang bisa kita kunjungi setiap saat di Ka'bah itu. Maka kemudian ini kan semuanya menganggap ini benar semua. Maka datanglah Rasul sebagai bayinah, sebagai cahaya yang menerangi, sehingga nampaklah yang salah. Tadi yang ada misalnya kalau di tempat yang gelap itu ada benda hitam gitu, ini bilang
oh itu kerbau saya. Pak Mul bilang itu kerbau saya. Mas Robi itu kerbau saya. Ini sebenarnya kerbau siapa nih yang benar ini? Ya, harus diterangi. Begitu di center, oh kan kerbaunya Pak Mul kan, mukanya kan mirip itu. Misalnya, ya akan ada tanda-tanda masing-masing ya. Biasanya kalau di apa itu kan tahu itu tanda-tandanya masing-masing itu. Nah itu, jadi saking supaya orang percaya kan mirip saya tuh mukanya tuh kerbaunya itu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi Rasul itu akhirnya menjadi penerang, menjadi penjelas mana yang benar, mana yang salah. Makanya ayat itu tadi apa? Suhufa mutahharah, yatslu suhufa mutahharah. Beliau membaca lembaran-lembaran suci yaitu Al-Qur'an. Di antaranya ayat yang turun itu ya makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan misalnya. Nabi Ibrahim itu tidak orang Yahudi, tidak orang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, itu surat Al-Baqarah ya. Tetapi beliau itu hanif dan muslim, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik. Makanya ketiga-tiganya ini di cancel oleh Allah. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, dan tidak musyrik. Ketiga-tiganya itu salah. Sampai orang-orang musyrik di zaman Rasulullah diutus itu kan menaruh gambar Nabi Ibrahim di dalam Ka'bah itu, di antara berhala-berhala itu, karena mereka tetap masih tahu kalau yang mendirikan kampung Mekah itu adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Dulunya kan dia lembah yang tidak ada penghuninya. Ini menjadi Mekah itu karena keluarga Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya di situ. Jadi tetap tahu mereka itu kalau Nabi Ibrahim itu yang membangun Ka'bah itu. Tapi mereka ya itu tadi, setelah ribuan tahun ditinggalkan, nggak ada nabi yang diutus, akhirnya terjadilah kemusyrikan di situ. Akhirnya untuk generasi yang di zaman Nabi ini ya merasa agama Nabi Ibrahim itu ya begitu, ya nyembah-nyembah berhala itu gitu. Itulah makanya di dalam kisah Al-Quran, dalam Al-Quran itu dikisahkan Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, bukan ngajarin nyembah berhala. Ya kan? Ada kisahnya Nabi Ibrahim menghancurkan Ka'bah itu. Menghancurkan berhala di zaman Raja Namrud kan. Akhirnya salah itu, menjadi keliru dengan bayinah yang datang itu. Fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran suci itu ada kitab-kitab yang benar, ada ajaran-ajaran yang benar. Jadi di dalam 3 ayat surat Al-Bayyinah ini, maka di sini Allah memberikan petunjuk kepada kita bukti nyata kebenaran agama Allah itu, 1 Nabi Muhammad, 2 Al-Quran. Makanya kalau kita mau tahu kebenaran ajaran agama Allah ini, benar enggak Islam itu datang dari Allah, kita sorot yang 2 ini. Yang pertama Rasulullah, kan ini Al-Bayyinah itu siapa sih? Rasulun minallah, utusan dari Allah, maksudnya Nabi Muhammad. Kita sorot itu, kita sorot beliau. Yang kedua kita sorot Al-Qur'annya. Nah, kalau kita mampu memberikan standar-standar kebenaran, kira-kira kalau kebenaran itu harus seperti apa? Bikin standar-standarnya. Uji Nabi Muhammad dengan itu, uji Al-Quran dengan standar kita itu. Nah, baru nanti akan kita tahu bayinah itu. Satu contoh misalnya, kita memberikan standar kalau utusan Allah itu dia harus selalu berkata benar misalnya. Itu kan salah satu tolak ukur ujian untuk menguji seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah ini lulus gak ujian kalau betul-betul dia itu adalah Rasul. Pertama misalnya dia harus sidik, harus jujur, karena tidak mungkin utusan Allah itu pembohong. Nah, sekarang tinggal diuji, masuk enggak beliau dalam kategori itu. Diambil kesaksiannya, jangan dari kawan. Kalau dari kawan itu bisa karena sukanya. Jadi akhirnya dibilang bagus saja. Maka diambil dari lawan. Ada enggak peristiwa yang
menyatakan Rasul itu tidak pernah berbohong, tapi itu dari lawan-lawan beliau. Nah, teknik seperti ini dipakai oleh Dr. Said Hawa itu dalam tulisan beliau, itu punya buku judulnya Ar-Rasul. Jadi diuji kan bayinah ini Rasulullah dan Al-Quran. Kita bikin aja standar-standar yang cocok dari Rasul itu orangnya seharus seperti apa. Masuk enggak dalam ujian itu? Yang pertama disebutkan sidik, itu yang kemudian di dalam akidah Aswaja itu kan sifat wajib bagi Rasul itu. Rasul tuh wajib punya 4 ini, kalau dia tidak ada 4 ini berarti bukan Rasul gitu loh. Maksudnya sifat wajib itu di situ. Jadi memakai 4 ini ujian, diuji dengan 4 ini. Sidik, terus amanah, tabligh, baru fatonah itu. Siapapun manusia kalau dia lulus yang 4 ini, kemudian dia itu mendakwakan Rasul, dia pasti Rasul. Uji aja dengan yang 4 ini. Yang pertama ujiannya itu sidik. Kira-kira siapa yang berhasil, siapa yang gagal dari yang pertama ini? Rasa-rasanya selain Nabi semuanya gagal kita. Selain Nabi Muhammad itu. Ada bapak-bapak yang nggak pernah berbohong? atau pernah punya kawan yang nggak pernah berbohong? Ini yang satu aja udah rontok semua, Pak. Berarti antum bukan bayinah. Berarti antum bukan alat pembukti yang nyata, bukan. Nah, ini diuji dengan yang pertama nih, sidik. Nah, cara mengujinya jangan dari kawan-kawan Nabi, jangan dari sahabat Nabi, begitu cara mengujinya. Dari musuh. Kalau musuh itu kan, kalau musuh itu harusnya menjelekkan, tapi karena sudah tidak ada peluang lagi ya dia terpaksa jujur. Jadi jujurnya itu memang jujur beneran kalau dari musuh itu. Tapi kalau dari kawan kan bisa berbohong gitu. Maka diambil di situ kisah pada saat Nabi itu pertama kali disuruh untuk ini berdakwah terang-terangan. Nah, beliau kan mengumpulkan masyarakat itu, Quraisy itu di bukit ya, di bawah bukit ya. Beliau naik ke atas bukit, lalu dipanggilnya gitu. Ya masyarul Quraisy gitu kan. Wahai orang-orang Quraisy, kumpul. Ngumpul itu. Kumpul termasuk si Abu Lahab kan, pamannya kan ikut ngumpul di situ. Nah, di situ dia bertanya. Inilah kesaksian dari yang nantinya dari musuh-musuh itu. Waktu itu belum ada yang ini kan, belum ada yang beriman kepada beliau kan. Hanya sedikitlah yang dari kalangan keluarga itu. Yang mayoritas orang ini belum mengetahui karena itu baru akan beliau sampaikan. Kalian percaya nggak dengan saya kan gitu? Percaya, kata orang-orang. Termasuk Abu Lahab percaya. Kenapa kok kalian percaya? Ya kamu itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Tidak pernah kami melihat, mendengar kamu itu pernah berbohong. Nah, ini kesaksian itu kesaksian dari musuh-musuhnya yang nantinya menjadi musuh beliau. Maka kemudian beliau mengatakan, kalian percaya nggak kalau saya kasih tahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Percaya Muhammad. Nah, jadi itu sudah satu kejadian yang, dan itu masyhur di sejarah ya. Di sejarah itu masyhur, jadi mutawatir. Jadi peristiwa itu dilihat banyak orang dan diceritakan banyak orang, itu tidak mungkin lagi berbohong. Itu namanya mutawatir gitu. Memang kejadian itu dilihat banyak orang. Oleh karena itu kalau kalian memang percaya kepadaku, ketahuilah aku ini diutus oleh Allah untuk mengingatkan kalian sebelum datang azab yang pedih. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Nah, itu. Begitu nyampaikan kayak gitu ya, Abu Lahab itu yang membantah kan, taban laka ya Muhammad kan, celaka Muhammad, kami berudah, kalau bahasa kita udah ninggalkan kerjaan, udah lagi santai-santai kamu panggil, pikir ada apa? Rupanya hanya untuk mendengarkan seperti ini. Maksudnya dia meremehkan itu kan. Untuk ini kamu itu ngumpulkan kami nih, tokoh-tokoh masyarakat semuanya ikut bergegas kemari gara-gara suaramu tadi. Celaka kamu. Nabi Muhammad diam aja. Karena Nabi Muhammad tuh, kalau menurut pendapat saya ya, setelah membaca
Istilahnya diri beliau itu memang sudah tidak ada aplikasi untuk mengumpat, aplikasi untuk buruk tuh nggak ada. Jadi kalau dikasih umpatan sama orang tuh dia diam aja. Kalau kita kan masih ada di dalam ini, masih ada aplikasinya untuk bisa membalas. Makanya orang bilang kucing, kita bilang anjing, lebih parah lagi kan. orang bilang sapi, kita bilang babi kan gitu. Karena aplikasinya masih ada. Kalau Rasul kan udah dibuang gitu. Jadi nggak bisa untuk menyampaikan yang buruk-buruk itu gitu. Walaupun sedang marah, walaupun sedang bercanda itu dia jujur aja Pak, nggak bisa dia nggak mengada-ada itu. Nah ini harus bisa dibuktikan sidik ini, makanya bayinah di situ. Nanti setelah kita mengetahui pribadi beliau itu lolos ujian-ujian itu, maka bersolawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya itu mudah kalau kita udah percaya Pak. Kalau kita udah percaya sama orang 100%, udah itu kalau yang ngamalkan sunnah segala macam itu gampang. Sampai tuh mainnya main cinta aja, jangan main syariat. Kalau main syariat berat hidup ini Pak. Wah harus hidup harus ikut Nabi kita ini. Kalau enggak masuk neraka, harus begini, harus begitu. Kalau mainnya hanya syariat itu kan kayak undang-undang saja sih. Jadi kayak boleh nggak boleh gitu kan. Tapi kalau sama main cinta itu bisa mudah menjalankan undang-undang itu. Mainkan cinta. Jadi kalau udah cinta itu Pak, namanya orang cinta, nggak apalah pun disuruh ikut dia. Jadi itu dibilang tadi, kalau suka artis nggak ada orang nyuruh itu. Artisnya gundul ya ikut gundul. Dulu Rano Karno itu ada di sini ya. Semua orang Indonesia yang zaman itu, wah ini sampai ditusui pakai jarum supaya ada item-itemnya di sini tuh ngikuti Rano Karno. Itu tahun-tahun berapa itu Pak Mul? 80-an itu Pak. Itu pas masa mudanya Pak Mul ini lah. Iya kan? Sampai sekarang masih ada yang bekas-bekasnya itu. Kawan saya masih ada itu karena saking pengen seperti Rano Karno itu. Apakah setelah dikasih tai lalat itu jadi mirip Rano Karno? Ya enggak juga. Kalau orangnya tengok orangnya jelek ya tetap aja jelek dia. Tapi karena saking senengnya itu dengan Rano Karno zaman itu, ngikuti gitu. Enggak pernah pun ditulis undang-undangnya. Enggak ada pemerintahan Indonesia mengeluarkan peraturan presiden bahwa semua anak muda harus pakai tai lalat, enggak ada. Tapi semuanya ngikut. Itulah kalau cinta yang bicara, Pak. Nah, bagaimana kita tidak mencintai beliau? Kita uji dengan ini, nanti lolos atau tidak. Itu makanya ketika itu kok ada orang yang seperti itu. Itulah namanya bayinah. Kok ada orang yang seperti itu? Baru nanti ada timbul rasa cinta. Karena istimewanya beliau itu. Yang kedua, amanah kan, sidik amanah. Kalau ini dari sebelum beliau jadi rasul pun sudah mendapatkan gelar dan itu mutawatir. Mutawatir itu ya diketahui banyak orang dan tidak ada yang keberatan dengan itu. Bukan 1-2 orang yang mengetahui peristiwa itu. Semua orang Arab tahu. Kan nama Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin ya kan? Al-Amin itu penjaga. Jadi orang yang dipercaya untuk menjaga barang-barang. Pokoknya kalau orang mau pergi kemana, kafilah titipkan tempat Nabi gitu. Nabi itu tinggal di rumahnya Khadijah kan besar, Pak. Rumahnya kan besar. Rumah paling besar di Mekah itu. Khadijah itu. Jadi mereka nitip barang emas apa itu situ. Dapat gelar Al-Amin itu. Dan mereka sangat percaya sekali setiap yang dititipkan itu tidak ada rusak, tidak ada berubah. Nah, itu amanah berarti kan. Dan ini kesaksian dari masyarakat yang nantinya akan menentang beliau. Jadi pasti nggak dibuat-buat itu. Pasti nggak dibuat-buat itu karena masyarakat itu pada akhirnya malah mengusir beliau kan. Pada akhirnya malahan. Fatona tentang kecerdasan Nabi. Itu di saat beliau itu belum menjadi nabi ya, umur 35 tahun itu beliau sudah ikut hadir di rapat pemuka-pemuka Quraisy untuk mereka itu menentukan kebijakan-kebijakan itu.
bahkan peristiwa ditulis oleh sejarah. Kalau bisa ditulis sejarah itu berarti dia mutawatir, Pak. Diceritakan banyak orang sehingga sejarawan itu bisa menulis. Apa yang ditulis sejarawan tuh ya? Sekitar umur 35-an itulah kan terjadi yang Hajar Aswad terlepas dari tempatnya itu. Iya kan? Kena banjir karena Mekah itu lembah dia, Pak. Kalau hujan deras situ semua airnya. Jadi itu Hajar Aswad itu sampai lepas dari tempatnya. Nah, semua suku kan sudah pada ribut itu. Ya kan? Mau siapa yang meletakkan ini? Karena ini kehormatan ini. Kami suku kami. Oh enggak, kami udah mau perang-perang betul. Kalau orang zaman jahiliyah itu pantang ada masalah, Pak. Kita selesaikan, pokoknya menyelesaikannya itu dengan perang. Benar dan salah itu diukur dari kalah dan menangnya perang itu. Nah, ya kalau memang apa namanya itu, siapa yang benar siapa yang salah kita buktikan perang kita. Nah, siapa yang ditolong Allah nanti dalam peperangan ini, kalau mereka menang perang tuh pikirannya tuh mereka ditolong Allah, mereka lah yang benar makanya menang gitu. Jadi menang dan kalah itu ukurannya di situ. Makanya nanti di surat Al-Anfal itu ada, ketika mau perang Badar, ini kita lompat dulu. Ketika mau perang Badar, itu Abu Jahal tuh berdoa kepada Allah. Pada Allah. Ya Allah, kalau memang saya ini, golongan kami ini salah, Muhammad yang benar, turunkanlah hujan batu dari langit. Biar kami tahu yang salah sama yang benar ini. Nah, terus kemudian turun firman Allah itu, enggak mungkin diturunkan bencana sedangkan kamu berada di situ wahai Rasulullah. Nah itu. Akhirnya kan enggak turun, Pak. Enggak turun hijaratan minas sama itu. Jadi hujan batu dari langit itu kan enggak turun. Itu yang membuat makin mantep Abu Jahal ini, berarti kita benar. Nyatanya enggak turun. Karena di situ itu, Pak, di zaman itu memang yang aneh-aneh dari Allah itu diperlihatkan. Mereka yang melihat dulu Abraha dihancurkan burung ababil itu ya masih hidup kan orangnya, kan ngomong di tahun itu kok kejadiannya. Yang ketika Abraha dari Yaman membawa pasukan gajah dihancurkan itu kan mereka melihat. Karena begitu Abraha sudah mendekat, sudah hampir memasuki Masjidil Haram, itu penduduk Mekah itu semuanya keluar, Pak. Enggak berani di dalam. Dipimpin oleh kakeknya Nabi kan, Abdul Muthalib tuh. Jadi mereka keluar dari kampung Mekah itu, naik ke atas bukit-bukit itu, bersembunyi di bukit-bukit itu. Jadi mereka itu melihat dari atas pasukan Abraha itu. Dan mereka melihat burung datang terus melempari mereka dengan batu berapi, itu terlihat sama mereka semua. Jadi alam taro itu kan tidakkah kamu melihat? Bukankah kamu sudah melihat? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kamu sudah lihat itu bagaimana Allah? Itu orang-orang Mekah itu sudah melihat itu peristiwa itu. Nah, maksud Abu Jahal itu dia pengen digitukan. Kalau emang kami salah, datangkanlah burung tuh, turunkanlah hujan batu seperti Abraha itu, biar jelas lah mana yang salah mana yang benar ini gitu. Tapi Allah mengatakan dalam firman-Nya itu, Allah tidak akan menghabiskan atau memberikan seperti nabi-nabi terdahulu. Syaratnya apa kata Allah? Wa anta fihim, kamu masih hidup Muhammad. Kalau kamu masih hidup bersama mereka, tidak akan ada penghancuran seperti itu. Wahum yastaghfirun, yang kedua mereka masih ada yang istighfar gitu. Nah, kalau sekarang tinggal yang satu lagi kan, yang menjadi istilahnya perisai kita, tameng kita itu tinggal satu lagi, yaitu istighfar. Kalau Rasulnya udah gak ada di tengah-tengah kita kan. Pokoknya orang gak pada ingat sama Allah, gak ada yang istighfar lagi, habislah ini dunia ini. Jadi ditahan kemarahan Allah itu ketika masih ada manusia yang beristighfar. Makanya penting itu, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan tinggal beberapa orang kan di satu saat, di satu waktu gitu loh. Kalau ada satu saat yang tidak ada lagi orang yang beristighfar kepada Allah, itu akan datang musibah yang sangat luar biasa. Jadi ahli-ahli maksiat itu, Pak, dia itu berhutang budi kepada orang yang istighfar, orang-orang yang taat.
Kalau enggak udah digulung semua itu. Karena syaratnya dua, Rasul masih hidup atau mereka beristighfar. Gitu. Nah di situ ya. Nah, jadi di peristiwa jatuhnya atau ya berpindahnya Hajar Aswad dari tempatnya itu sudah hampir perang ini. Di situ terlihat fatonah atau kecerdasannya Rasul itu. Tadi harusnya tablik dulu ya, tapi tablik belum, ini fatonah dulu. Kecerdasannya Rasul itu. Bagaimana caranya? Dia gelar sorbannya, lalu setiap kepala suku disuruh ikut memegang ujungnya. Akhirnya semuanya puas. Nah, kayak gini baru cocok ini, semuanya bisa dapat. Nah, itu. Masa tadi mau diangkat sendirian? Ya kami nggak mau lah. Kalau gini mantep ini Muhammad ini. Ya itu. Mereka semuanya puas Pak Ridho. Padahal itu masih muda beliau ya. Dan belum jadi nabi itu. Sudah nampak kecerdasan beliau menyelesaikan masalah itu. Karena kalau dalam situasi sudah panas, apalagi sudah mau perang seperti itu, kalau tidak ada hikmah, tidak ada kebijaksanaan, itu malah bisa lebih panas lagi loh. Situasinya itu bisa lebih panas lagi kalau kita nggak salah ambil kebijakan itu. Nah gitu ya. Nah kalau kemudian yang tablik kan tablik itu menyampaikan wahyu. Kita lihat berani nggak? Ini ada tolak ukurnya, ada batu ujiannya di situ. Kalau memang dia Rasul, dia harus berani menyampaikan apapun dari Allah dan apapun resikonya. Itu batu ujiannya. Itu ujiannya. Tidak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan wahyu karena takut kepada manusia. Nah ini kita uji. Ternyata Rasul itu kalau sudah disuruh Allah, ya tidak ada takutnya ya. Contohnya misalnya dalam peperangan beliau juga ketika menyampaikan dakwah di Mekah itu 13 tahun. Ketika orang-orang yang itu tidak suka dengan beliau ya Abu Jahal, Abu Sufyan dengan kawannya itu kan datang ke Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasul ketika itu. Wahai paman Abu Thalib, ya istilahnya kalau bahasa kita, bilanginlah keponakanmu itu. Ini udah bikin resah ini semua orang. Ya, dia selalu mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan nenek moyang kita. Sudah nggak sabar semua orang ini di luar sana, udah resah. Coba bilangin, dia itu sebenarnya minta apa? Minta apa dia? Kalau dia minta ingin jadi raja, kita lantik jadi raja. Kalau dia ingin menjadi orang yang paling kaya, kita iuran untuk memberikan harta kepada dia. Kalau dia ingin wanita yang paling cantik, tinggal tunjuk anaknya siapa. Berapapun banyaknya, kita sediakan. Kan itu. Coba tanyakan ke ponakanmu itu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan dia itu? Apa ketika Abu Thalib bertanya kepada Nabi, menyampaikan pesan orang pemuka-pemuka Quraisy ini. Rasul mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari, ini kan mutawatir ini sejarah ini, wong ini sejarah ini yang apa istilahnya, banyak yang di situ waktu itu tuh belum beriman, yang lebih banyaknya tuh orang kafir, tapi karena peristiwa ini diceritakan, ya akhirnya semua orang tahu gitu kan, akhirnya tertulis oleh sejarah. Rasulullah mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak berhenti dari menyampaikan ini. Ya, ini sifat tablignya di sini. Ya, tidak akan berhenti menyampaikan ini. Apakah aku akan ditolong oleh Allah untuk memenangkan ini, atau aku akan mati, aku akan binasa dengan perkara ini. Nah, berarti ujian tabligh lolos. Kalau antum kira-kira nyampaikan itu kan mikir-mikir nih, kira-kira badannya besar-besar gini saya nasihati nanti pukul pula saya nih. Besok-besok aja lah. Sifat tablighnya berarti perlu dipertanyakan. Ya. Rasul tuh harus berani sifat tabligh. Nabi Musa nasihati Fir'aun, raja yang paling kejam, ya harus berani. Kalau nggak berani bukan Rasul berarti itu, bukan Nabi. Makanya ada sifat tabligh itu.